Permasalahannya ketika Anda mengatakan roh Anda itu adalah roh Allah, ya, berarti Anda adalah Allah. Nah, kalau roh Anda adalah roh Mazmur Allah, berkata kamu adalah Allah. Maka saya tanya, kalau roh Anda itu adalah roh Allah, maka saya tanya tadi, apakah roh Allah yang ada dalam diri Anda itu sama dengan Yesus? Anda berkata tadi sama dengan Yesus. Sama. Lalu Anda berkata Yesus beda lagi dengan Anda. Yesus bukan beda, Yesus itu lebih besar dari saya, Pak. Sama Berarti seperti berbeda, Yesus berkata, Bapakku lebih besar dari aku. Berarti berbeda, kan? Yesus itu lebih besar, tapi rohnya itu di dalam saya roh yang sama, Pak. Jadi bagaimana bisa berbeda? Rohnya Yesus dan rohnya Yesus dan roh Anda itu sama begitu. Kenapa bisa sama dong, besar? Pak. Sama dong, Pak. Kalau rohnya sama, kenapa bisa Yesus lebih besar? Karena ia lebih besar dari saya. Iya, yang menyebabkan dia lebih besar apa? Rohnya sama kok. Rohnya jelas sama, ia lebih besar, Pak. Ia adalah Bapa segala roh. Ia pencipta. Saya, Pak Muriwali yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, punya roh Yesus. Dia pencipta. Tidak, roh Anda itu diciptakan oleh Yesus atau roh Yesus sendiri? Coba. Tidak ada roh diciptakan. Kita ini ciptaan, manusia ini ciptaan. Berarti roh Anda dan roh Yesus, berarti roh Anda dan roh Yesus sama. Kenapa Anda katakan Yesus lebih besar? Loh, roh Yesus jelas lebih besar. Ia adalah Bapa segala roh, Pak. Yesus adalah Bapa sendiri. Tidak, kalau roh Yesus ada dalam diri Anda adalah Yesus kalau begitu. Dan ia lebih besar. Karena di waktu ia ada di dalam saya, ia juga ada di dalam Pak Muriwalianto. Ia ada di dalam Esra Soru. Tidak, salah Anda. Tidak. Itu Bapak nggak punya roh Yesus. Bapak nggak punya roh Yesus. Roh saya adalah roh saya. Saya punya Roh Kudus jelas, tapi roh saya adalah roh saya. Roh saya bukan roh Yesus. Siapa bilang? Alkitab sudah jelas menuliskan Bapak rohnya adalah roh Tuhan. Iya, makanya begini. Roh Yehova sendiri. Iya, makanya tadi saya tunjukkan Pengkhotbah 7 ayat 12. Kejadian 6 ayat 3, Kejadian 7 ayat 20. Kalau gitu roh Anda adalah roh Yesus, Anda adalah Yesus begitu. Kita adalah Kristus, Pak. Kita adalah Kristus. Alkitab sudah tulis jelaskan. Kita adalah Elohim. Alkitab sudah jelaskan. Yang salah di mana? Bapak adalah Kristus, saya adalah Kristus. Kalau seorang Paul ditambah seorang Muriwali, ditambah Esra Soru, ditambah Stephen Tong adalah memiliki roh Yesus, berarti jelas roh Yesus, berarti Yesus itu lebih besar dari kita. Makanya ia bisa diam di antara kita semua. Gini Pak Paul, Anda saya ajak keluar tadi tidak mau ya. Kita lanjut. Sampai kapan saya siap sekarang? Anda rupa-rupanya mau lanjut terus ya. Jadi lanjut sampai malam, sampai besok silakan ya. Saya punya waktu sampai setengah jam lagi, Pak. Anda saya minta stop, tadi Anda paksa saya, sekarang saya paksa Anda tidak mau. Jadi gini loh. Bukan saya nggak mau, tadi kan menyimpulkan. Tadi kan Bapak membuat satu kesimpulan yang salah tentang saya bantah. Jadi gini, Anda itu di dalam diri Anda ada roh Allah kan? Artinya roh Anda itu adalah roh Allah, roh Yesus katanya tadi. Nah, Yesus Maha Kuasa. Dia bisa mencipta. Sekarang coba tunjukkan kepada saya, Anda mungkin bisa mencipta sesuatu karena Anda di dalam dirinya adalah bukan di dalam diri. Karena roh Anda adalah roh Allah. Coba ciptakan sesuatu. Ini saya tantang Anda. Itu sama seperti iblis datang kepada Yesus, kalau engkau anak Allah, ubahlah batu-batu ini menjadi roti.
Nah itu sama seperti Ustadz Masiud atau nyuruh Pak Muriwanto suruh minum racun itu Pak. Sama itu Pak. Jadi Anda di sini memposisikan diri sebagai Yesus begitu ya? Oh iya dong Pak, ada tertulis. Kita menjawab sesuai tertulis. Bapak suruh saya mengubah batu jadi roti. Sama saja seperti Ustadz Masiud suruh Bapak minum racun. Bedanya apa? Hanya iblis yang suruh itu Pak. Sekarang saya nggak tantang Anda karena Anda adalah Yesus ya. Anda memposisikan diri sebagai Yesus ya. Jadi saya tidak tantang Anda, tapi saya bertanya kepada Anda sekarang. Kalau misalnya karena rohnya Anda adalah roh Allah, kira-kira Anda bisa mencipta tidak? Saya tidak mentantang. Anda hanya bisa menjawab ya atau tidak saja. Perkataan kita ini mencipta Pak. Perkataan ini yehi wa yehi. Kalau kita tumpang tangan, Yesus memberikan kita kuasa. Kalau kita tumpang tangan, orang sembuh, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Itu yang Tuhan janjikan kepada kita kalau kita memiliki roh Kristus di dalam kita. Jadi makanya kita disuruh. Anda sudah mencipta berapa banyak Pak? Sudah menyembuhkan orang berapa banyak? Wah banyak Pak. Masa sekarang mau saya pamerin Pak? Nggak boleh dong Pak. Bisa tidak Pak? Bisa tidak ini untuk menyelamatkan corona? Karena Anda adalah Allah. Pak, bukan masalah menyelamatkan corona atau tidak Pak. Kalau Bapak percaya kepada Tuhan, nyatanya hari ini banyak orang kena corona, saya nggak kena percaya corona kepada Pak. Tuhan? Ya bukan itu Pak, bukan percaya kepada Tuhan. Anda adalah Tuhan, Anda adalah Allah. Anda adalah Allah, Anda tidak usah percaya Allah, Anda adalah Allah. Jadi bisa tidak melenyapkan corona karena Anda adalah Allah. Jangankan corona, penyakit apapun kalau Bapak percaya kepada Tuhan dan Bapak punya iman saya sana, tidak bicara Tuhan, Pak. Anda adalah Tuhan, Anda adalah Allah. Iya, kan saya bilang kalau Bapak percaya kepada Tuhan, Bapak punya iman itu, Bapak kalau nggak punya iman itu, Bapak nggak bisa jadi Elohim, Pak. Artinya saya percaya kepada Anda yang adalah Allah begitu. Saya harus percaya kepada Anda supaya saya bisa mencipta, supaya saya bisa melenyapkan corona, penyakit dan lain sebagainya. Karena Anda adalah bisa dong Pak, kalau Bapak percaya bahkan gunung aja pindah kok. Masa Bapak mau sangkal itu firman? Nah, maksudnya saya harus percaya kepada Anda. Gunung aja pindah apalagi cuma corona Pak. Aduh Bapak ini loh. Ya, jadi gini. Jadi karena Anda adalah Allah ya, karena Anda adalah Allah, roh Anda adalah roh Allah, maka kalau saya percaya kepada Anda, saya bisa mencipta begitu. Iya dong, kalau Bapak percaya. Kalau nggak percaya nggak bisa. Bagaimana kalau saya sembah Anda? Boleh tidak? Karena Anda adalah Allah. Kalau saya sembah saya bukan Tuhan, Pak. Yang Bapak firman-Nya, engkau harus menyembah Kurios. Bapak baca Alkitab Matius 4 ayat 10. Bapak menyembah Kurios. Yang disembah itu hanya Kurios, Pak, bukan Elohim, Pak. Ada banyak sekali Elohim di muka bumi. Yang Bapak boleh sembah hanya Kurios. Anda itu adalah roh Allah. Roh Anda adalah roh Allah dan roh Allah itu adalah roh Yesus begitu. Berarti Anda sama dengan Yesus. Kenapa saya tidak boleh sembah Anda? Karena Anda sama dengan Yesus. Rohnya karena saya bukan Kurios, Pak. Saya bukan Kurios. Hanya Yesuslah Kurios. Hanya Yesus. Matius 4 ayat 10. Ya. Begitu. Pengakuan iman rasuli, pengakuan syahadat kita adalah Yesus adalah Kurios. 1. Yesus mengatakan dalam Matius 4 ayat 10, sembahlah Kurios. Dan ketika semua para rasul, sebentar Pak, jangan dipotong. Para rasul itu tidak mau disembah. Malaikat pun yang Elohim, disebut Elohim, tidak mau disembah. Sebab hanya menyembah kepada Kurios. Sekarang gini, kalau Anda itu adalah Anda rohnya adalah roh Allah ya, dan itu sama dengan roh Yesus, mengapa Yesus Kurios dan Anda bukan Kurios? Rohnya sama kok. Karena Yesus lebih besar dari saya. Loh, rohnya sama kok bisa lebih besar? Rohnya sama kok. Roh yang sama kan saya seorang Paul di sini. Bapak ada Muriwali, ada Esra Soru, ada Stephen Tong. Jadi jelas Yesus itu lebih besar. Bapak punya roh Yesus enggak? Ini dari tadi sebutnya cuma Esra Soru, Stephen Tong. Ini loh, ini yang tadi disebut Bapak punya roh Yesus enggak? Apa maksudnya ini? Bapak punya roh Yesus enggak? Bukan masalah punya. Loh, jangan. Bapak jawab dulu. Bapak punya roh Yesus. Bapak nggak punya. Beda, Bapak nggak punya. Bapak nggak punya roh Yesus di dalamnya. Dengar dulu. Roh saya adalah roh manusia. Roh saya, rohnya Muriwali, bukan rohnya Yesus. Beda. Bukan. Jadi Roh Kudus berdiam dalam diri saya, tetapi Roh Kudus itu berbeda. Roh Kudus itu roh Yesus bukan, Pak? Roh Kudus itu roh Yesus bukan, Pak? Iya, roh Yesus, tetapi itu bukan roh saya. Iya. Tapi makanya saya ini kan satu orang. Saya ini kan satu nih, ditambah Muriwali, ditambah Stephen Tong, ditambah Esra Soru, tambah Budi Asali. Itu kan punya roh Yesus semua. Ya kan? Itulah sebabnya Yesus itu lebih besar dari saya, Pak. Karena Paul ini cuma seorang Paul. Tapi roh Yesus problemnya. Bukan itu problemnya. Anda tadi mengaku roh Anda itu adalah roh Allah, rohnya Yesus. Saya tidak berkata begitu. Roh saya roh manusia.
Anda yang berkata roh saya adalah roh Yesus, roh Allah begitu. Maka roh Anda dan roh Yesus sama. Maka Anda adalah Yesus mestinya. Kenapa? Kita adalah Kristus, Pak. Kan sudah ditulis kita adalah Kristus. Kita adalah Elohim, kita adalah Kristus. Bapak mau sangkal ayat-ayat itu? Itu menurut Anda. Jadi gini loh ya. Menurut Jadi saya itu tertulis di Alkitab. Saya semua yang saya ngomong itu Iya, tekstual semua, Anda, Pak. Bapak yang menurut kemudian Anda, pelintir-pelintir. ya, menurut Anda karena Anda meyakini bahwa roh Anda adalah roh Allah begitu. Jadi roh Allah Anda ya itu sama dengan roh Allahnya Yesus ya. Cuman Anda berkata Yesus lebih besar. Saya tidak melihat logikanya di sini. Kalau roh Yesus adalah roh Anda, mesti Anda harusnya sama. Nah, itu sama. Rohnya Yesus waktu 33 tahun di bumi, Yesus berkata, Bapakku lebih besar dari aku. Apakah Yesus bukan Elohim, Pak? Itu kan sama. Tapi kenapa Yesus berkata Bapakku lebih besar daripada aku? Itu sama seperti saya berkata roh Yesus lebih besar. Saya berkata tadi, itu dia berbicara dalam konteks dia datang sebagai Mesias. Dia sedang merendahkan dirinya sebagai Mesias yang harus taat kepada Bapa. Maka ayat ini justru membenarkan Tritunggal, konteks Bapa satu pribadi tersendiri yang mengutus anak. Dalam konsep Anda itu kalau Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Roh Kudus, bagaimana bisa menjelaskan mengenai hal itu? Nah, ini itu dalam 30, kan tadi konteksnya 33 tahun tadi Bapak yang bilang, baru saya mau kasih 100, saya kurangi lagi nih jadi 40 nih. Tadi Pak Muri Walin tadi sudah bilang, itu dalam konteks Yesus yang dikosongkan dirinya. Balik lagi, ya. kita lagi cerita Yesus 33 diutus tahun. oleh Bapa. Yesus diutus oleh Bapa. Kita percaya Allah Bapa adalah pribadi tersendiri, ya. Tidak sama dengan Yesus. Pribadi berbeda, ya. Jadi Bapa mengutus Yesus itu datang ke dalam dunia dalam konteks Yesus diutus sebagai Mesias. Dia mengatakan Bapa lebih besar begitu. Tetapi setelah Yesus menyelesaikan itu tugas kemesiasan. Stop dulu, Pak. Ya. Stop dulu, nanti lanjut lagi. Saya stop ya. Saya adalah seorang utusan. Seorang hamba tidak lebih besar daripada tuannya. Kalau Yesus berkata Bapaknya lebih besar dari aku, apalagi saya, Pak. Sama, Pak, jawaban saya, Pak. Itu dalam Bapak bisa lanjutkan bahwa Yesus kemudian kembali dalam pada konteks Elohim Yesus dan sebagai dia adalah utusan, Elohim. ya. Itu bukan berarti secara ontologis Yesus lebih kecil dari Bapa, tidak. Dia hanya bicara dalam konteks utusan, tetapi secara substansi, secara kekal Yesus dengan Bapa itu setara. Saya hakikat, sederajat, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Nah, kalau Anda itu adalah roh Anda itu adalah roh Yesus, roh Allah, maka harusnya Anda secara substansi itu saya hakikat dengan Yesus. Lalu Tetapi kenapa? roh Yesus lebih besar dari saya. Sama. Bedanya saya hari ini dengan Yesus yang 33 tahun di bumi, apa bedanya? Berarti, sama, Pak. Berarti saya kan masih manusia yang terikat dengan sarka. Yesus selama 33 tahun terikat dengan sarka. Berarti gini. Jadi berarti Anda nanti kalau sudah dalam konteks Anda ini ya, dalam perspektif Anda, kalau sudah selesai dengan dunia ini ya, Anda sudah diselamatkan, sudah dibangkitkan, berarti Anda sama dengan Yesus kalau begitu. Tidak, Pak. Karena kan yang dibangkitkan tubuh saya. Saya kan tetap memiliki tubuh yang lain, tubuh kemuliaan. Tetapi saya tetap tidak bisa seperti lebih besar dari Yesus, nggak akan pernah. Karena tapi sama, Yesus kan? Itu lebih. Kita sekarang ini juga sama, Pak. Sekarang ini kita juga Elohim. Kita ini adalah serupa dengan Kristus. Tadi katanya tidak sama, sekarang jadi sama. Saya nggak pernah bilang nggak sama, mana bisa, Pak. Saya nggak pernah bilang, Bapak coba nanti dengar YouTube-nya. Saya selalu konsisten, Pak. Ingat ya, saya selalu konsisten dengan perkataan saya. Bapak nanti lihat. Muter, tidak jelas dari tadi, Pak. Katanya tidak sama, saya kasih 1 miliar kalau tadi saya bilang saya dengan Yesus tidak sama, Pak. Saya kasih 1 miliar lagi, Pak. Nanti Bapak cek YouTube-nya, nanti Bapak potong kirim ke saya. Jadi Bapak ingat, saya kalau ngomong selalu konsisten. Saya seorang apologet, saya terlatih untuk berbicara secara konsisten. Itu kata Anda, tapi nanti Bapak lihat aja di YouTube-nya. Ini kan live di YouTube, Pak. Ini kan live di YouTube. Bapak silakan lihat saja. Iya. Justru Bapak tadi yang kelihatan muter-muter, Bapak nambah-nambahin. Ya saya ngomong pun Bapak tambah-tambahin sendiri. Yang orangnya masih hidup aja Bapak tambah-tambahin omongannya. Apalagi yang orangnya sudah mati, Pak, yang nulis sudah mati.
Ya tadi tambah-tambahin semua ayatnya, nggak boleh, jangan ya. Saya tidak muter-muter. Anda tadi yang mengatakan Yesus Mana yang lebih muter-muter? besar. Kemudian ada, setelah Pak. saya tanya, ya, oh kita sama dengan Yesus. Ini mana yang benar? Sama atau lebih besar atau sama? Ini kan ini Anda dari Yohanes, loh, nggak ada bedanya. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Sekarang gini. Mau melihat aku, mau melihat Bapa. Tapi Yesus berkata, Bapakku lebih besar dari aku. Sekarang Bedanya gini. apa saya ketika ngomong bahwa Yesus lebih besar dari saya? Bedanya apa, Pak? Sekarang gini. Pak, jangan Yesus. itu tadi jauh dulu, Pak. Jangan. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 14 ayat 9, engkau melihat aku sama dengan engkau melihat Bapa. Tapi Yesus berkata, Bapakku lebih besar dari aku. Apa bedanya saya ngomong begitu sekarang bahwa Yesus lebih besar dari aku? Berbicara lebih besar itu bukan karena secara substansi Yesus itu lebih kecil. Bukan, saya sudah jelaskan tadi. Yesus bicara Bapa lebih besar itu karena dia bicara dalam konteks sebagai Mesias yang diutus oleh Bapa, tapi bukan dalam bicara dalam konteks substansi keilahiannya. Dalam konteks keilahiannya, Yesus dengan Bapa itu setara, sederajat, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Itu bahkan ketika Yesus berada di bumi pun, ya ketika menjalankan tugas mesianiknya, itu sama. Bapak cari ayatnya, Yesus seketika lebih rendah daripada para malaikat. Itu dalam konteks ini tadi saya sudah ngarang katakan. Lagi. Itu konteks. Menundukkan diri. Yesus seketika rendah. Ya. Jadi selama 33 tahun di muka bumi ini, Yesus jelas tidak maha hadir. Tapi Bapa itu maha hadir. Makanya Yesus berkata, Bapakku lebih besar dari aku. Karena Bapa maha hadir. Dan Yesus waktu di Yerusalem, selama 33 tahun itu, Yesus tidak mungkin berada di Antioquia atau berada di Alexandria. Sebab dia saat itu tidak Anda bicara fisik Yesus. Yesus itu ada kemanusiaannya, ada keilahiannya. Itu ada dua natur waktu dia ada di bumi. Natur kealahan Yesus, dia tetap Allah. Tetap Allah yang transenden, Allah yang maha kuasa, Allah yang pengetahuannya sempurna. Dan kadang-kadang itu terlihat ketika dia melakukan mujizat dan lain sebagainya. Yesus tetap tidak terbatas waktu dia ada di bumi. Kemanusiaan Yesus yang terbatas. Nah, di sini sekali lagi doktrin Dwi Natur Kristus, doktrin tentang Kristus Anda. Salah, Bapak. Bapak salah ngawur. Bapak ngawur. Bapak ngawur. Jangan semua orang bilang mujizat itu adalah natur Allah. Enggak ada, Pak. Ngawur. Elia bikin mujizat. Para nabi bikin tapi dia atas mujizat. nama Saya Tuhan. melakukan mujizat. Dia atas nama Tuhan. Dia melakukan atas nama Tuhan. Tapi Yesus melakukan dengan kekuatannya sendiri. Para nabi berdoa kepada Tuhan. Petrus atau Paulus berkata dalam nama Yesus. Yesus berdoa kepada Bapa. Tapi Yesus melakukannya sendiri. Ya. Yesus berdoa kepada Bapa. Iya, dia tidak berdoa untuk meminta kuasa, tetapi mengatakan permuliakan dalam konteks dia Mesias yang diutus. Para nabi juga sama. Jadi coba Bapak lihat doanya para nabi waktu bikin mujizat. Para nabi meminta kuasa dari Tuhan. Mana? Bapak baca amatin Pak doanya, Pak. Nggak ada. Waktu Nabi Elia, dia bikin roti dan minyak tidak habis-habis. Gandum dengan minyak tidak habis-habis di Janda Sarfat. Nggak ada Elia berdoa. Bagaimana langsung di Gunung Karmel? Bapak baca aja. Dia berdoa. Dia berdoa minta kuasa kepada Tuhan. Waktu berperang dan Nabi. Doa Elia di Karmel sama dengan doa Yesus, Pak. Sama persis. Bapak ikutin. Bapak lihat polanya sama. Waktu Elia melakukan mujizat dengan Janda Sarfat itu, tidak ada diucapkan doa sepatah kata pun. Elia berkata, sesungguhnya gandum itu, tepung itu tidak akan habis, minyak itu tidak akan habis. Dan itu terjadi seperti itu. Elia langsung berkata, menciptakan itu, perkataan saya mau tanya, itu atas kuasa dia sendiri atau karena perintah Tuhan? Coba. Mana di situ disebut perintah Tuhan, Pak? Dia langsung berkata begitu saja, langsung seperti itu. Coba baca konteksnya, seluruh konteksnya baca. Coba. Iya, Bapak baca aja. Yang menyuruh dia ke Janda Sarfat siapa? Langsung itu aja terus begitu. Ketika di Karmel, Elia berdoa di Karmel, itu sama seperti ketika Yesus berdoa. Sekarang gini. Kalau Yesus itu di bumi, ya, dia tidak maha kuasa, berarti dia berhenti jadi Allah begitu. Dia berhenti jadi Allah. Ketika Yesus di muka bumi ini, Yesus sudah jelas dia adalah Logos yang menjadi manusia. Jadi dia berhenti jadi Allah begitu. Itu sendiri. Kenapa? Dia berhenti jadi Allah begitu. Loh, Yesus sendiri kan Elohim, Pak.
Maksud saya dia berhenti jadi Allah yang Maha Kuasa begitu. Anda sudah ngomong gitu. Mana kan? ada, Pak? Loh, Mana ada saya Anda bilang tadi begitu? berkata waktu Yesus di bumi dia tidak maha hadir, dia terbatas dan lain sebagainya. Yesus selama di bumi tidak maha hadir. Pada kenyataannya Yesus tidak maha hadir, Pak. Ya, berarti dia Yesus tidak berhenti. maha hadir. Berarti dia berhenti dari kealahan. Nggak ada, jangan samakan. Ya jelas, Kalau Bapa di tidak dalamku maha lebih hadir, besar dari aku. kalau tidak maha hadir itu bukan Allah namanya. Siapa Kalau bilang? tidak maha hadir itu bukan Allah namanya. Dia Allah kan itu anak apa manusia, sih? Pak. Coba, Allah itu apa sih? Allah itu apa sih? Elohim. Bapak Tidak kan, definisi, kan? tadi saya Tidak tanya bedanya definisi, Tuhan kan? sama Allah, Bapak nggak mau jawab. Sekarang definisi, Bapak nanya kan? balik ke saya. Bapak bedanya Saya- Tuhan dengan Allah aja, Bapak nggak ngerti kok. Saya minta definisi Anda tentang Allah apa? Apakah Allah apa itu? Sifat-sifatnya apa? Sifat-sifatnya apa? Elohim itu sesuatu Sifatnya, makhluk, saya tanya sesuatu sifatnya. yang transenden, sesuatu yang celestial, yang tidak dibatasi oleh Tuhan. Itulah Elohim. Tidak terbatas Tanya kan? sifatnya. Udah, nggak usah ditambah-tambahin itu saja. Namanya Elohim itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan itulah El di dalam Yesus. Elohim dalam Ya. bentuk plural dan Waktu El di Yesus- dalam Yesus. Ya. Waktu Yesus datang ke dalam dunia, dalam dunia, Anda berkata dia terbatas. Berarti dia berhenti jadi Allah kalau gitu. Karena Apanya Allah yang itu terbatas, Pak? Apanya yang terbatas? Kehadirannya. Iya, Ketika kemahakuasaan. Yesus ada di Yerusalem, Bapak sekarang cari ayatnya. Apakah ketika Yesus di Yerusalem di waktu yang sama ia ada di Samaria? Enggak akan ada. Kemanusiaannya terbatas. Tapi Makanya itu berarti kalau Bapak bilang masalah keilahiannya- batas berarti Yesus bukan Elohim dong. Keilahiannya itu ada di mana-mana. Makanya. Keilahiannya itu ada di mana-mana. Anda yang ngawur di sini. Keilahian Yesus Kok ada di ngawur mana-mana. gimana? Saya bilang Yesus enggak. Sekarang saya tanya, Yesus omnipresent enggak waktu 33 tahun di muka bumi? Kealahannya omnipresent. Aduh. Omnipresent. Yesus manusia, sarkanya Yesus, kan Yohanes 1 bilang, Tidak, firman saya itu tidak menjadi bicara Yesus, kemanusiaan Yesus. Saya bicara Aduh, keilahian saya Yesus. nanya, kalau Bapak Keilahian nggak mau Yesus bicara, saya omnipresent. nanya, Bapak jawab. Omnipresent. Bapak nggak mau bicara itu pun, saya nanya, Bapak harus jawab. Ketika firman itu menjadi sarka, yaitu Yesus Kristus waktu di Yerusalem, apakah di waktu yang sama ia ada di Samaria? Itu kemanusiaannya yang Anda bicara, Lah bukan kealahan. iya, lah kan tadi kan saya udah bilang bolak-balik Kealahan begitu. Yesus. Bapak bilang, Bapak gimana sih? Kealahan Bapak Yesus itu berada di mana-mana. Kealahan Yesus berada di mana-mana. Makanya kan tadi saya bilang terbatas. Bapak di dalamku lebih besar dari aku. Terus salahnya di mana? Statement Yesus itu salahnya di mana? Loh, Yesus di sana berbeda dengan Bapa. Yesus bukan Bapa, keliru Anda. Salah Anda, Yesus bukan Bapa. Lawang Yesus Yohanes 10 ayat 30 jelas berkata, aku dan Bapa satu, kok bukan Bapa bagaimana? Bapak ini Satu unity, bukan satu itu, satu kesatuan. Yohanes 14 ayat 9, kamu melihat aku sama dengan melihat Bapa. Mau dibantah apa lagi? Loh, iya betul, karena Bapa sepenuh-penuhnya berada dalam Yesus, dan Yesus Sang Logos itu berada dalam Bapa secara penuh. Dan memang Jadi dia melihat Yesus melihat Bapa dong. apa? Melihat Yesus melihat Bapa. Iya, karena Bapa ada di dalam Yesus, begitu. Iya, Tetapi- bedanya apa? Iya, tetapi Yesus Kok bukan Bapa. berani Bapa. bilang Yesus bukan Bapa? Iya, Yesus bukan Bapa, pribadinya Siapa berbeda. bilang? Itu sebabnya- Orang jelas Yohanes 14 itu ayat 9. sebabnya logis ketika Yesus berdoa, ya, dia berdoa kepada Bapa, pribadi yang lain. Ketika dia berkata, Bapa mengutus aku, maka logis karena Bapa adalah pribadi yang berbeda. Kalau dalam konteks Anda ini kalau Bapa Berarti waktu Yesus berdoa, Bapa Ya. itu berdiri di hadapan Yesus begitu. bagaimana? Waktu Yesus berdoa, Hmm. Bapa itu ada di mana? Loh, Maha Hadir, Anda tanya, tidak relevan pertanyaan Anda. Loh, relevan sekali. Mana? Yesus menghadap kemana waktu berdoa kepada Bapa? Yesus menghadap kemana? Yesus itu menghadap kemana? Kemanusiaannya, dengar dulu, di dalam kemanusiaannya Yesus berdoa, tetapi Alkitab tidak bicara menghadap kemana. Anda yang mencari-cari sesuatu yang tidak Loh, penting. yang saya Alkitab kan mau tidak nanya bicara. boleh-boleh saja. Saya kan Tapi Alkitab barangkali Pak tidak mau diwali, kan saya nanya boleh. Orang kok Ya, mau nanya nggak tapi- boleh, Bapak gimana? Ngatur Alkitab pertanyaan tidak saya, catat, suka-suka Pak. saya. Saya mau nanya Ya, Yesus laki-laki atau perempuan kan suka-suka saya. Ya, jawaban saya Alkitab tidak catat. Nah, itu Lalu lebih apa yang bagus. Anda- Jadi, Yesus tidak mencatat. Ya, Kita tidak mencatat bahwa Bapa itu ada di mana. Sebab Bapa itu ada di dalam Yesus. Alkitab mencatat, Pak. Jadi salah Bapak kalau bilang nggak mencatat. Alkitab mencatat. yang Bapa itu saya ada di dalam bicara Yesus. ini, dengar dulu, komunikasinya. Bagaimana Yesus bisa berkata, aku diutus oleh Bapa, lalu dia berdoa kepada Bapa.
Bagaimana bisa komunikasi kalau Bapa itu adalah Yesus? Itu nonsens. Itu nonsens. Karena Bapak berpikirnya 3 dimensi, harus ada objek dan satu subjek yang terpisah. Sedangkan Yesus dan Bapak adalah satu. Alkitab Setiap loh orang yang melihat bicara. Yesus, Ini mulai ngarang Anda. Alkitab yang bicara, Yesus bicara kepada Bapa, bukan 3 dimensi. Alkitab yang bicara ini. Alkitab emang coba. ada tulisannya bahwa di situ bahwa Yesus 3 dimensi, Bapak 3 dimensi. Di sini dikatakan Loh. Yesus bicara kepada Bapa. Yesus bicara kepada Bapa. Terus kalau bicara ke Bapak itu harus 3 dimensi. Loh, kalau bukan begitu. Kalau Yesus bicara kepada Bapa, berarti Bapa berbeda dengan Yesus pribadinya. Kan Bapak ada di dalam Yesus. Loh, tidak peduli Bapa ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam Bapa, tetapi ada perbedaan itu sebabnya Yesus bisa bicara kepada Bapa. Yang bilang berbeda siapa? Yesus nggak pernah bilang aku berbeda dengan Bapa. Nggak ada. Aku adalah Bapa satu, kamu melihat aku sama melihat Bapa. Lalu kenapa dia bicara kepada Bapa? Wujud dari Allah yang tidak, waktu dia bicara kepada Bapa, dia bicara kepada siapa? Waktu dia berdoa, ada roh yang di kepada siapa? dalamnya, Bapa yang ada di dalamnya. Dia bicara sendiri begitu ya? Bicara sendiri seperti orang gila. Emang salah. Nah inilah Anda. Anda coba bicara sendiri-sendiri di sana kalau tidak disebut gila. Anda itu kalau mau bicara butuh teman bicara. Anda tidak bisa debat. Anda sekarang ini tidak bisa debat. Bukannya Yesus disebut gila juga, Pak? Ya? Sama warga yang disebut gila juga. Jadi gini. Bapak nggak tahu ayatnya Yesus disebut gila sama keluarganya. Ada banyak hal yang kacau balau dari tadi yang saya bongkar dari awal sampai akhir sampai sekarang ini. Enggak, kalau saya semua statementnya Bapak saya balas dengan Alkitab semua. Bapak yang muter-muter, Bapak nggak bisa jawab. Alkitab yang Anda tafsirkan dengan kacau balau. Alkitab yang Anda tafsirkan dengan kacau balau. Jelas di sini Yesus bicara kepada Bapa. Ketika Yesus dibaptis, Bapaknya di mana? Dari tadi kan saya tanya Bapaknya di mana, Bapak bilang Bapak tidak tertulis di Alkitab. Tapi saya bilang Bapaknya Allah yang maha hadir yang tidak kelihatan, dia berada Bapaknya ada di kan Yesus bilang, Bapak tadi Bapak bilang Bapaknya ada di mana? Bapak bilang di Alkitab nggak ada ditulis. Tapi saya jelaskan kepada Pak, Alkitab menulis Bapak itu ada di dalam Yesus. Berkali-kali Yesus berkata. Anda fitnah ini. Lebih dari 3 kali Yesus berkata. Anda fitnah ini. Anda fitnah. Anda ini sudah tipu ini. Dengar baik-baik ya. Saya tidak berkata tadi masalah Yesus ada dalam Bapa atau Bapa. Yang Anda tanya tadi apa sih? Yesus itu berdoa bagaimana caranya? Itu yang saya jawab. Alkitab tidak catat. Bukan bagaimana saya tanya. Saya ulangi. Anda tidak. Anda mulai tipu ini. Nah, Anda tipu. Menghadap kemana? Anda tipu. Saya tadi berkata. Itu ada di YouTube, direkam bisa diulang, Pak. Anda tipu. Ada diulang bisa di YouTube. Tidak, Anda tipu. Jadi gini loh. Anda tadi tanya kepada saya. Ada di YouTube. Bisa diulang, bisa di replay, Pak. Tidak, Anda tadi tanya kepada saya bagaimana cara Yesus berdoa. Itu yang saya katakan Alkitab tidak catat. Lalu Anda sekarang yang saya tidak, Anda tipu. Jadi gini. Bagaimana Yesus itu bisa bicara kepada Bapa sebagai aku dan engkau, dan bagaimana Bapa bisa bicara, ya? Bagaimana Bapa bisa bicara kepada Yesus Bapak. kalau tidak bisa? Ya, kalau tidak. Saya ulangi pertanyaan itu ada di YouTube. Pak, Bapak bisa replay. Bapak bisa replay YouTube-nya. Saya seorang psikolog yang saya ngomong selalu konsisten. Ya. Anda tipu di sini, Anda tipu. Anda tanya tadi bagaimana sikap Yesus berdoa. Itu yang bisa Anda tanya. Pak bisa Yesus itu menghadap kemana? Loh iya, itu pertanyaan Anda. Maka saya jawab tidak ada di Alkitab. Betul kan? Nah, terus Bapak menjawab tidak ditulis di Alkitab. Nah, karena Alkitab itu saya bilang Anda kan tanya sikap Yesus berdoa. Kan begitu. Jadi enggak, saya nggak nanya sikap Yesus. Siapa bilang saya nanya sikap? Nggak pernah nih. Barusan Bapak ngomong sikap Yesus. Anda berkata tadi menghadap kemana? Menghadap kemana? Nah, ya menghadap kemana? Dia itu bicara sikap dia berdoa dengan hormat, dengan santun. Nah, ini menghadap kemana? Enggak, beda. Bapak, jadi Anda ini sebetulnya gini loh, Pak. Bapak membedakan secara definitif selalu salah. 3 dimensi Bapak tadi salah. Membedakan Tuhan dengan Allah tadi Bapak salah. Membedakan sikap dengan arah Bapak sudah salah. Seluruh apa yang Anda katakan ini kacau balau semua dari tadi. Ini semua orang nonton loh, Pak. Ini semua orang, dan hari ini saya expose semua itu kacau balauan pemikirannya, dan kita melihat nanti. Coba, sekarang saya mau tanya Anda. Kita sudah live nungguin Bapak dari jam 10 tadi. Dari jam 10 Jakarta kita sudah live. Bagaimana Yesus bisa berbicara aku dan engkau kepada Bapa. Bapa berkata inilah anakku yang kukasihi. Kalau bukan dua pribadi yang berbeda. Coba jelaskan ini dulu.
Coba. Ada di mana? Bapaknya itu ada di mana? Waktu aku dan kau, Bapak di mana? Kan dari saya tanya, Bapak ada di mana? Bapak kan bilang, coba jawabnya di mana? Iya, Maha Hadir, dia ada di mana-mana. Sama seperti Yesus dalam kealahannya, Maha Hadir ada di mana-mana. Sekarang Allah Bapa yang ada di sebentar surga, dulu. yang nun jauh di sana entah di mana. Sebentar dulu. Sebentar Pak, apakah Bapak Allah ada di dalam Bapa Yesus? yang Maha Hadir itu berbicara kepada Allah Anak atau Logos yang Maha Hadir. Sama-sama Maha Hadir, beda pribadi, saling berkomunikasi. Bapak, ya. Bapak tidak boleh mendikte pertanyaan saya. Bapak tidak boleh mendikte saya bertanya harusnya bagaimana. Saya bertanya, ketika Bapak itu yang dibilang Maha Hadir, ketika Bapak yang Maha Hadir itu ada di nun jauh di mana yang Bapak juga nggak ngerti, apakah Bapak yang Maha Hadir itu nggak ada di dalam Yesus? Saya sudah berkata, Bapa ada dalam Yesus, Yesus ada dalam Bapa, keduanya sama-sama Maha Hadir. Nah sekarang dua pribadi yang sama-sama Maha Hadir, yang saling berada di dalam diri mereka, Bapa di dalam. Mana Yesus Maha Hadir? Bentar dulu. Loh, kealahan Yesus Maha Hadir. Kealahan Yesus Maha Hadir. Loh, 33 tahun Yesus di bumi kan Bapak bilang sendiri nggak Maha Hadir. Bapak sudah sepakat. Itu kemanusiaan Yesus. Itu Yesus sebagai manusia. Iya, Yesus itu apapun Yesus Bapak. itu punya dua natur ya. Natur Allah 100% dia Maha Hadir itu. Waktu Yesus ada di bumi pun natur Allahnya tetap Maha Hadir. Sedangkan natur manusianya terbatas. Ini yang Anda tidak bisa lihat. Hanya Anda gagal melihat. Begitu. Jadi apa? Masalahnya apa? Dan waktu Bapak itu ada nun jauh di sana, Bapak itu ada di dalam Yesus nggak? Tidak, istilah nun jauh itu salah. Tidak ada nun jauh. Allah Maha Hadir ada di mana-mana kok. Bapak ada di mana? Berarti ada di dalam Yesus. Berarti ada di dalam Yesus. Ada di mana-mana. Berarti ada di dalam. Aduh. Ya, nah itu loh, tinggal jawab itu aja kan gampang. Ada di mana-mana, Yesus tidak terbatas. Ya, perhatikan, Yesus tidak terbatas, Allah Bapa tidak terbatas, Allah Bapa tidak terbatas berada dalam Yesus, Allah Anak Yesus tidak terbatas berada dalam Bapa. Apa masalahnya? Lalu waktu Yesus berdoa kepada Bapa yang ada di mana? Di dalam dirinya, tidak masalah. Tapi pribadi pribadi yang berbeda, maka bisa komunikasi. Karena pribadi yang berbeda, maka bisa komunikasi. Kalau Bapa itu adalah Yesus, Yesus adalah Bapa seperti pemahaman Anda itu, bagaimana bisa komunikasi? Itu ngomong-ngomong sendiri seperti orang gila. Coba. Bukannya Yesus disebut orang gila juga, Pak, di dalam Alkitab? Iya, yang oleh keluarganya. Itu yang keluarganya loh, Pak, yang tiap hari ngelihat, yang menyaksikan Yesus dari kecil loh, Pak. Iya, itu adalah perkataan mereka yang tidak percaya Yesus. Tetapi menurut Anda ini, Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, itu bukan ajaran Alkitab. Maka kalau siapa Yesus bilang? Sendiri, ajaran Alkitab sudah jelas, itu kan karangannya Bapa sendiri. Yohanes 10 ayat 30 kan sudah jelas, kamu dan Bapa satu, kamu melihat aku adalah melihat Bapa. Ya, coba Anda buka sekarang Yohanes 1 ayat 1. Coba. Pada mulanya adalah firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama dengan Allah. Coba apa masalahnya artinya? Di mana? Coba. Masalahnya di mana? Bersama-sama berarti Allah dan firman itu bersama-sama, dibedakan di sana, dibedakan. Ada distingsi di sana. Tetapi ada ayatnya, firman itu adalah Allah. Ada apa? Loh kan lanjutannya Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah. Iya, betul. Masa Bapak mau potong itu ayat perkosa? Nggak boleh dong. Itu karena baik Allah Bapa maupun Logos itu sama-sama Allah, substansinya sama, maka firman adalah Allah. Tetapi antara Logos dengan Bapa itu dibedakan. Logos dan Allah dibedakan loh. Anda yang mencampur adukan di sini. Jadi ini logis. Jadi kalau Yesus adalah Bapa, Roh Kudus adalah Bapa, Roh Kudus adalah Yesus, bagaimana Anda bisa menjelaskan semua penjelasan saya ini tadi? Coba sekarang, saya mau dengar Anda bicara. Loh, itu saya setuju, Pak. Apa yang salah dengan penjelasan Bapak tadi? Nggak ada yang salah. Tadi kan saya bilang. Makanya justru itu. Tapi ya Bapak, gini Pak. Ya, apa? Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapak adalah satu. Bapak harus jelasin di mana bedanya. Pribadinya berbeda, itu sebabnya ada komunikasi. Itu sebabnya ada komunikasi. Anak Logos bisa bicara kepada Bapa, Bapa bisa bicara kepada Logos. Coba bacalah Alkitab itu.
Bagaimana Loh, mana Allah yang Bapa dan Allah loh, Anak itu apa berkomunikasi? salahnya Pak dengan nggak ada hubungannya? Kan tadi Bapak bilang bahwa Bapak itu omnipresent, ada di dalam Yesus. Bukan Memang ada masalah beberapa Yesus. Sekarang saya tanya, balik lagi Ya, nih. ayo. Bapak ada namanya Muri Walianto. Sebentar, saya ini dapat WhatsApp ya. Ini saya jawab. Ada Bapak Muri Wali, Ya. adalah tubuhnya. Terus Bapak kemudian bilang ada jiwanya, ya. Lalu Bapak ini ada 2 atau 1? Itu ilustrasinya tidak nyambung, tidak cocok. Loh, kok nggak nyambung? Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, Pak. Iya, tapi Manusia tidak diciptakan menjelaskan menurut itu, gambar Pak. dan rupa Allah. Kalau Itu seorang Muri tidak. Wali punya tubuh Ya. dan Muri Wali ini punya jiwa, Bapak ini ada 2 atau 1? Tidak menjelaskan. Jangan dong, Bapak jawab dulu Karena dong. gini, karena tubuh saya saja bukan muriwali sepenuhnya dan jiwa saya saja bukan muriwali sepenuhnya. Saya sepenuhnya adalah tubuh dan jiwa. Tetapi kalau dalam Tritunggal, Allah Bapa itu adalah Allah sepenuhnya, tidak terbatas. Allah Anak, Logos itu Allah sepenuhnya tidak terbatas. Roh Kudus Allah sepenuhnya tidak terbatas. Ketiganya adalah 3 pribadi yang berbeda yang tidak terbatas, yang merupakan satu hakikat, satu substansi. Maka tidak bisa digambarkan dengan manusia, salah, keliru. Nah, yang bilang Bapak dengan Yesus beda ayatnya mana? Nggak ada, Pak. Justru Alkitab Yohanes 10 ayat 30 jelas mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah ego kai pater adalah heis. Udah jelas, Pak. Iya, justru karena itu. Salahnya di mana? Maka Yesus bisa bicara kepada Bapa karena dia mempunyai perbedaan pribadi, dan Yohanes 1 ayat Nggak 1 ada. sudah menjelaskan itu, di mana dikatakan ya Logos itu bersama-sama dengan Allah. Ya, pada mulanya Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Dia bersama-sama berarti ada perbedaan pribadi di sana. Itu ditegaskan oleh Yohanes 1 ayat 1. Lalu Tidak kemudian, ya apa? Tidak pernah Lalu satupun kemudian- di Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus berbeda dengan Bapaknya. Nggak ada. Ya, itu Yohanes Justru 1 Yohanes 10 ayat artinya 30, Yohanes 1 ayat 1, dan Firman. bersama-sama apa artinya? Coba, bersama-sama dengan Allah apa artinya menurut Anda? Loh, bersama-sama jelas karena dia adalah Firman itu sendiri, dan Firman itu, Logos itu adalah Theos. Bersama-sama itu mengindikasikan ada A dan B yang bersama-sama. Tidak bisa kalau cuma satu bersama-sama, bagaimana? Pak, pada mulanya adalah Firman. Nah, Firman itu seperti apa sih, Ya. Pak? Logos itu apa toh, Pak? Logos Logos itu adalah Elohim sendiri, Pak. Adalah Theos sendiri. Bapak Logos coba bandingkan. itu, dengar ya, Logos itu dipinjam oleh Rasul Yohanes dari istilah filsafat Yunani ya. Dan istilah Logos itu berarti apa? Itu berarti pengetahuan, itu berarti budi, itu berarti kecerdasan atau intelijensia yang menjadi dasar keberadaan segala sesuatu. Dan antara Allah dengan Logosnya dibedakan dengan jelas di sana. Itu sebabnya dikatakan Logos bersama-sama dengan Allah. Anda tidak bisa menjelaskan ini kalau mengatakan Logos dengan Allah itu sama saja. Dibedakan Logos di itu, sana. loh, jelas Logos itu adalah Theos. Kalau Logos adalah Theos, itu sudah Itu yang jelas, Pak. ketiga. Itu frase yang ketiga. Tapi frase yang kedua, Logos itu bersama-sama dengan Allah. Nah, kalau dia bersama-sama dengan Allah, yang benar Elohim dulu atau Logos dulu jadinya, Pak? Loh, Theos dulu atau Logos ini dulu? pertanyaannya, kalau Elohim itu adalah tidak terbatas, maka Logosnya tidak terbatas. Kenapa Anda bicara kalau Makanya Loh. jadi Logos Ya, itu tidak kan terbatas, adalah Theos berbeda. sendiri. Betul nggak? berbeda? Allah Loh, Bapak masa mau sangkal dengan Yohanes 1 firman-Nya ayat 1? berbeda. Bahwa Saya Logos tidak. adalah Theos sendiri. Loh, Logos itu bersama-sama dengan Allah secara kekal, dibedakan di situ. Baru Mana frase ada dibedakan? Tadi udah jelas di situ Logos adalah Theos, Pak. Bapak jangan bersama-sama ditambahin, dengan jangan Allah. dikurangin Sekarang lagi, gini nggak loh. boleh. Sekarang logikanya gini. Kalau Anda mengaku ya, atau kalau ada yang menulis ya, Paul Zhang bersama-sama dengan Paul Zhang. Ya Paul Zhang itu Anda begitu ya. Ini kan ngaco, Pak. Kecuali kalau dikatakan Muri Wali bersama-sama dengan Paul Zhang. Ini baru logis. Jadi Nah, Anda bagaimana membaca? enggak, Bapak tadi salah ilustrasinya. Yang benar adalah perkataannya Paul Zhang bersama dengan Paul Zhang. Nah, Iya, betul. Sekarang perkataan Iya. Anda dan Anda, perkataan Betul. Anda dan Anda beda toh. sama. Perkataan Anda dan Anda sama. Bapak Sekarang hari Anda ini, berkata-kata. Bapak emang saya ada di ruangan Bapak hari ini. Loh, makanya itu Bapak sedang bedanya. bicara dengan siapa? Sekarang Bapak gini, sedang bicara dengan sekarang siapa gini, sekarang? perkataan Anda sampai kepada saya, tetapi saya tidak bisa berjabat tangan dan Anda di jauh sana,
berarti ada perbedaan antara Anda dan perkataan Anda. Walaupun karena saya makhluk 3 dimensi sama seperti ketika Yesus 33 tahun di muka bumi. Tidak ada hubungannya dengan itu. Kok nggak ada hubungannya? Saya kan menjelaskan. Itu kan suka-suka saya menjawab. Itu udah jelas. Yesus selama 30 kan tadi Pak Budi Walianto berkata Yesus 33 tahun di muka bumi ini jelas dibatasi oleh ruang dan waktu. Yesus yang sarkanya tadi. Itu tidak bicara itu bicara kekekalan. Itu pada mulanya adalah firman. Itu tidak bicara dia itu. Di ayat selanjutnya baru dikatakan firman itu menjadi daging. Anda di dalam nanti kekekalan, kalau ketika Bapak mendengar saya, maka Bapak akan melihat wujud saya di dalam kekekalan. Tapi hari ini saya tidak di dalam kekekalan, saya di dalam ruang dan waktu. Sama seperti Yesus 33 tahun di muka bumi. Anda mulai melebar lagi. Saya tidak percaya itu. Enggak, saya nggak lebar itu. Di dalam kekekalan Anda tetap terbatas ya. Tidak mungkin tidak terbatas ya. Jadi jelas ada ayatnya Pak di dalam kekekalan kita tidak ada dibatasi ruang dan waktu. Membedakan antara logos dengan Allah dengan logos itu dibedakan dengan jelas ya. Jadi antara Allah dengan firman-Nya yang kekal itu, Allah yang kekal dan firman-Nya yang kekal dibedakan dengan jelas, tetapi firman-Nya yang kekal juga itu adalah Allah. Ini merujuk kepada kesatuan hakikat atau satu substansinya antara Allah dengan firman-Nya. Demikian berarti jadi ada perbedaan yang jelas ada teos, antara ada logos, Bapa, antara Allah itu firman-Nya dan rohnya itu dibedakan dengan jelas. Ada perbedaan dengan jelas di sana. Jadi ada teos, ada logos ya Pak? Iya, betul. Lalu? Ada teos, ada logos. Berarti logos itu beda dengan teos, begitu? Sekarang gini ya. Sebentar, teos itu sama dengan ada teos, ada logos Allah kan? teos ya, itu disebut teos di sana. Lalu ada logos kan, ya. Logos ini teos bukan? Logos itu adalah perkataan Allah ya, firman Allah. Lalu dilanjutkan lagi karena firman ini sehakikat dengan Allah, maka dikatakan firman itu adalah Allah. Tetapi ada perbedaan jelas di sana. Walaupun satu substansi tapi ada perbedaan jelas. Nah, Anda kan melihat semua itu sama saja kan? Maka nanti bagaimana Anda menjelaskan itu Bapa bicara dengan Yesus? Bapa berkata inilah anakku yang kukasihi, sedangkan dia berkata ya, lalu Yesus sementara dibaptis atau ketika Yesus menampakkan diri dalam transfigurasi di sebuah bukit ya, di sebuah gunung. Bagaimana Anda bisa menjelaskan komunikasi ini? Tidak logis kalau Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Kan sudah jelas Yesus ada di dalam Bapa. Iya, tapi berbeda. Berbeda. Apanya yang berbeda, Pak? Apanya yang berbeda? Bapa ada dalam Yesus, tapi Bapa bukan Yesus. Jelas berbeda. Nggak ada tulisannya Bapa bukan Yesus. Yang bilang Bapa bukan Yesus ini cuma penganut Trinitas saja. Wong namanya saja ada di dalam Yesus. Yesus ada di dalam Bapa. Kalau berada di dalam berarti antara yang berada dengan sesuatu di mana dia berada itu dibedakan. Yohanes 17 itu kan sudah jelas Bapa di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapa. Pasti berbeda. Yohanes 17 Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa itu nggak bisa dipungkiri. Iya, sama seperti kalau saya gelas ini saya taruh air, saya isi air, lalu saya berkata air itu berada dalam gelas ini, itu tidak berarti bahwa air itu adalah gelas. Tetapi tidak ada gelas di dalam air, Pak. Tidak ada gelas di dalam air masalahnya, Pak. Ya. Tidak ada gelas di dalam air. Tapi paling tidak kan menggambarkan ilustrasi itu tadi. Enggak, itu baru separuh, nggak bisa. Itu baru separuh benar. Gelas air di dalam gelas, jadi, kecuali Bapak bilang gelas ya, juga di dalam air. Yesus itu bisa berada dalam Bapa, ya, Bapa bisa berada dalam Yesus, dan keduanya itu bersatu tetapi berbeda secara pribadi. Apa masalahnya? Coba. Pak, tadi statement Bapak, saya ulangi ya, air di dalam gelas, tapi tidak ada gelas di dalam air. Sedangkan Yesus berkata, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Itulah sebabnya Yesus tidak pernah berkata, mereka di dalam kita, tapi nggak pernah Yesus berkata, Bapa di dalam murid-muridnya. Nggak pernah. Itu bedanya, Pak. Itu sama seperti air di dalam gelas, tapi tidak pernah bilang gelas di dalam air. Murid-murid Yesus ada di dalam kita, di dalam Bapa. Tapi Yesus berkata, aku di dalam mereka. Masalahnya sekarang gini, kalau Yesus ada dalam Bapa, Bapa ada dalam Yesus,
Berarti antara Bapa yang ada dalam Yesus itu berbeda, tidak mungkin sama. Kalau Bapa Itu kan kata Yesus, Bapak. Itu kan itu kata Bapak. Itu Anda secara logis bagaimana memahami itu? Bapa ada dalam Yesus kok sama dengan Yesus? Yang berada dalam Yesus itu pasti beda dengan Yesus. Kan Yesus di dalam Bapa. Kalau perkataannya cuma Yesus, kalau Bapa di dalam Yesus saja berhenti di situ, maka Yesus bukan Bapa. Tapi masalahnya dilanjut. Yesus di dalam Bapa, aku di dalam engkau. Sama. Berarti Yesus bukan Bapa karena Yesus berada dalam Bapa. Yesus kalau berada dalam Bapa itu berarti apa? Yesus tidak sama dengan Bapa. Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa. Tapi nggak pernah ada Bapa di dalam para muridnya. Loh, saya sudah bilang ini Paul Zhang, ini bagaimana kamu ini ya? Dengar saya ya. Bagaimana itu sudah jelas. Bapak sendiri yang membeda-bedakan, Pak. Bapak berasumsi nggak boleh, Pak. Dengar dulu. Bapak itu ada dalam Yesus, berarti Bapak berbeda dengan Yesus. Sekarang Yesus, ini, Pak. Dengar dulu. Sekarang Yesus berada dalam Bapa, itu berarti Yesus beda dengan Bapa. Apa masalahnya? Kan Bapa di dalam Yesus. Yesus di dalam Bapa. Aku dan kamu satu. Sama dong. Satu kesatuan. Kita buka Yohanes 10 ayat 30 ketika Yesus berkata. Satu kesatuan itu. Yohanes 10 ayat 30. Ini bab terakhir karena saya harus jalan, ini saya udah diteleponin bolak-balik ya. Saya harus mengajar jam 11. Nah, ini dari Protestan. Ya. Kita lompatin. Apakah Bapa bukan anak? Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan eksegesa, eksekomai. Aku dan Bapa adalah Heis, sama di dalam Ulangan 6 ayat 4. Yehova Elohim adalah Yehova yang Heis. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku, barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Jadi Yesus itu adalah Bapa sendiri. Bagaimana mungkin engkau berkata tunjukkan Bapa itu kepada kami? Pasti ditanya pula, Yesus nanya, bagaimana bisa kamu menanya tunjukkan Bapa itu kepada kami? Artinya Bapa itu adalah Yesus sendiri, Pak. Nah, itu tanggapannya buat minggu depan, karena saya masih ada lagi, apakah Bapa bukan roh, apakah Yesus bukan roh? Nah, itu masih panjang lagi, Pak. Nah, itu buat minggu depan, kalau Bapak ada waktu. Minta maaf, saya bukannya nggak mau ngerubah, Pak, karena saya ikut orang, Pak. Saya ini kan pendatang di sini, saya imigran. Jadi saya ikut orang jadwalnya, Pak. Sebentar, Pak, karena saya harus jalan sekarang, Pak. Nggak bisa, saya harus jalan sekarang, ini saya harus matikan. Karena saya harus jalan sekarang, saya ditungguin, saya harus mengajar. Saya belum kasih komentar ini bagaimana. Jadi minggu depan, Pak, minggu depan. Ini adalah kita kan bukan cari menang kalah, tapi kita sedang memaparkan nanti para YouTubers ini belajar dari kita, belajar dari Pak Muriwali, belajar dari saya. Bukan masalah Bapak lebih hebat atau saya lebih hebat, tetapi mereka melihat kita. Gini, Anda memainkan permainan yang tidak adil. Anda membuat closing statement lalu saya tidak boleh membuat closing statement, kan? Masalahnya saya udah benar-benar saya harus jalan sekarang. Bapak, saya udah ditunggu, Pak, saya udah terlambat. Ini Bapak nanti closing bikin nanti hari Selasa depan. Bapak boleh ngasihkan persanggahan dengan ini sekalian yang membahas Gini Pak. Kalau pagi saya riset, ini kan saya ngalah sama Anda tadi. Anda kenapa? Ya, terima kasih. Malam hari kan bisa, Pak. Malam hari. Saya biasanya live. Malam hari jam berapa? Malam harinya di sini kan jam 5, di sana udah 10 malam, Pak. Saya baru free itu setelah jam 6 masalahnya, Pak. Saya tuh ikut orang, Pak, di sini. Jadi saya nggak bisa seenaknya mau sana. Saya di sini ikut orang, Pak. Saya bukan tim leader. Saya ikut orang. Ini sekarang saya udah diteleponin lagi. Saya korbankan riset saya, tapi Anda nggak mau korban, kan gitu. Ini kan saya korbankan riset. Kan saya itu bukan masalah korban, Pak. Kalau Bapak riset sendiri, kalau saya mengajar sendiri, saya bisa korbankan, saya bisa bilang. Tapi masalahnya saya ikut orang. Nggak bisa, Pak. Karena ini Pak, jadi, ini masalah profesional saya kepada orang-orang sini, Pak. Ini kan saya kan di sini orang. Saya pendatang. Saya mau jawab singkat saja ya. Itu ketika Yesus berkata, ketika melihat aku, kamu melihat Bapa, itu karena fakta Bapa ada dalam Yesus. Tetapi Bapa berbeda dengan Yesus. Jadi karena Bapa yang pribadi berbeda berada dalam Yesus sepenuhnya, maka ketika seseorang melihat Yesus, maka dia melihat Bapa, itu maksudnya.